Halo warga nobar yang punya kresek di rumah isinya kresek juga. Kayak apa kabarnya bebuhan pian beretaan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action brutal 2025 asal negara Upin Ipin yang digadang-gadang akan nyaingin film kebanggaan kita semua, yaitu The Raid. Takutnya apakah film ini akan menjadi film action terbaik tahun ini? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Blood Brothers. Film ini dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama kita, Arif, yang sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawal elit atau jagau profesional. Kali ini, ia ditemani oleh sahabat dekatnya yang sudah seperti keluarga sendiri, yaitu Gas. Mereka berdua ditugaskan untuk mengawal salah satu anggota dari kelompok yang dikenal sebagai Tujuh Naga. Kelompok ini bisa dibilang memiliki kekuasaan besar baik lewat jalur legal maupun ilegal di negara tetangga kita tersebut. Saat sedang terjebak macet di jalan, Arif dan Gas menyadari ada seseorang yang terus mengawasi mereka dari belakang. Dan benar saja, beberapa detik kemudian tiba-tiba baku tembak pun tak terhindarkan antara pasukan bodyguard dengan kelompok penyerang misterius tersebut. Klien mereka yang mari kita sebut saja si Endut segera diamankan oleh para jagau. Sambil melindungi klien, para jagau juga melawan dengan sangat profesional. Dengan tembakan yang tepat sasaran serta penampilan rapi ala-ala film Godfather, mereka berhasil menghabisi para penyerang tersebut. Sebaik gua ada. Kau tidak jahanam kau. Setelah aksi tembak-tembakan itu, mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Gas sebagai abang-abangan mereka menjelaskan dengan santai bahwa mereka tidak bersalah karena merekalah yang diserang duluan. Meski terlihat brutal di lapangan, jagau-jagau ini ternyata tetap bodyguard yang profesional dan taat pada aturan. Dia orang tembak dulu, kita tembak balik lah. Takkan nak menari pula bos. Kepala polisi sepertinya terlihat menyimpan dendam pada kelompok jagau, khususnya kepada Gas. Usut punya usut, pihak kepolisian sudah lama ingin menangkap mereka, tetapi ya mau gimana, bekingannya kelompok Tujuh Naga. Film kemudian beralih ke markas para jagau yang dikenal dengan nama Silent Guard. Silent Guard sendiri adalah satu-satunya agensi bodyguard paling elit di negara itu. Dari para pemimpin politik hingga para gangster, semuanya selalu mengandalkan jasa dari Silent Guard. Agensi ini dipimpin oleh Datuk Zul yang juga merupakan ketua dari Tujuh Naga itu sendiri. Sheila dan Fadlan yang merupakan anak dari Datuk Zul pun juga ikut ambil andil dalam agensi ini. Yang perempuan, Sheila, Nadi agensi. Lelaki pula, Fadlan, high achiever dalam keluarga. Semua anggota Silent Guard sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Hal ini bisa kita lihat jelas pada Arif dan Gas. Pertemuan pertama mereka yang penuh dengan kisah menyedihkan justru membuat ikatan persaudaraan di antara keduanya menjadi sangat erat. Tapi pertama kali kita orang jumpa, bukan macam tu. Sejak kecil, Arif dan Gas hidup dalam kemiskinan hingga terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Menyadari bahwa mereka memiliki persamaan nasib, keduanya mulai saling memahami satu sama lain. Kau nak bayar hutang mak kau kan? Kan seronok kalau kita ada keluarga yang best. Kehidupan Arif semakin berat ketika ayahnya meninggal. Arif dan abang kandungnya, Jaki, harus menanggung hutang besar yang membuat hidup mereka semakin terpuruk. Di saat itulah Gas hadir dan menawarkan jalan keluar dengan membawa Arif bergabung ke dalam Silent Guard. Arif tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran itu, meski akhirnya ia harus meninggalkan Jaki, abang kandungnya yang dianggap Madesu alias tak punya masa depan. Sampai sekarang, orang laku
Film kemudian kembali ke waktu sekarang di mana para anggota Silent Guard terlihat sedang bersantai ria sambil bermain biliar. Namun ternyata mereka hanya berpura-pura santai sambil menunggu seseorang yang akan diinterogasi. Orang tersebut adalah sosok Jamet yang dicurigai sebagai utusan dalam penyerangan terhadap mereka di awal film tadi. Gas, Parwa sudah sampai. Meskipun kecurigaan mereka terhadap Jamet ini sangat kuat, si Jamet tetap tidak mau mengakui apapun. Karena tidak mendapatkan jawaban, Gas akhirnya menghabisi Jamet tersebut dan menyembunyikan jasadnya dengan memasukkannya ke dalam tong yang kemudian diisi dengan semen. Sungguh cara yang sangat amat kuliabel. Keesokan harinya, Gas bersama Fadlan, putra kandung Datuk Zul, dipanggil untuk menghadap sang bos. Di sana, Datuk Zul mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa dirinya menderita kanker stadium 4. Ia kemudian menyerahkan wewenang untuk menjaga keberlangsungan Silent Guard kepada mereka berdua. Fadlan diberi tanggung jawab untuk mengurus masalah hukum, sementara Gas ditunjuk langsung untuk menggantikan posisi Datuk Zul sebagai Ketua Tujuh Naga. Mengetahui hal tersebut, Sheila langsung mengonsumsi obat penenangnya. Ternyata, obat itu sudah lama ia gunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan yang selama ini ia derita. Obat itu ia dapatkan berkat bantuan Arif yang diam-diam meminta tolong pada gebetannya, Mira, seorang perawat. Saat sedang bertemu dengan gebetannya, Arif mendapat kabar dari Gas mengenai Kak Syam, anggota tertua di Silent Guard yang sedang terlibat masalah besar. Ternyata, Kak Syam membuat kekacauan karena telah membunuh salah satu anak buah si Endut demi menyelamatkan seorang wanita cukurukuk yang sedang disiksa. Darah, maya dengan darah. Sebagai Ketua Tujuh Naga yang baru saja dilantik, Gas langsung menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia harus patuh pada aturan Tujuh Naga dan mengeksekusi Kak Syam. Namun di sisi lain, ia tidak mau menghabisi Kak Syam yang sudah ia anggap sebagai saudara. Kita ikut cara lama. Karena tak punya pilihan lain, Gas akhirnya memutuskan untuk mengikuti aturan Tujuh Naga. Sheila mencoba mencegahnya karena ia khawatir keputusan itu akan menyeret Gas semakin dalam ke circle toksik ini. Sheila bahkan mengajak Gas untuk pergi meninggalkan semua ini dan memulai hidup baru. Namun, Gas tetap teguh pada pendiriannya. Eksekusi pun dilaksanakan di sebuah lapangan kosong yang disaksikan oleh seluruh anggota Silent Guard dan juga si Endut. Momen itu membuat para anggota Silent Guard mulai mempertanyakan apakah tindakan tersebut benar atau justru sebuah kesalahan. Jaga pada kita, Gas. Keesokan harinya, kita diperlihatkan keadaan Jaki, kakak kandung Arif, yang kini bekerja sebagai detektif swasta abal-abal. Di kantornya yang sederhana, Jaki kedatangan klien, yaitu Daniel, mantan pacar Sheila. Kedatangan Daniel saat itu bertujuan untuk menjalankan rencana busuknya. Daniel ingin merekam diam-diam malam pertama Sheila dan Gas untuk dijadikan bahan balas dendam karena dirinya pernah dipermalukan. 7 inci. Kau degil. Sorry, Sheila. Kalas. 3,000 deposit, kita lock. On. Tibalah hari pernikahan, semuanya terlihat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Para tamu undangan menikmati pesta pernikahan tersebut termasuk para Tujuh Naga. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, kecemasan Sheila kembali kambuh. Arif kemudian datang membawa obat untuk Sheila. Saat Arif hendak meletakkan obat tersebut ke kamar Sheila, tanpa sengaja, Arif justru bertemu dengan Jaki yang sedang menjalankan rencana busuk Daniel, yaitu menaruh kamera tersembunyi di kamar Sheila. Arif sontak langsung curiga dengan keberadaan abangnya tersebut. Apa bangun tak payah. Gede tak kesampai. Setelah acara selesai, Gas masuk ke kamar dan mendapati Sheila sudah tidak bernyawa dengan obat penenang yang tercecer di dekat Sheila. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan itu pun seketika berubah menjadi malam penuh air mata.
Gas kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati bahwa Arif adalah orang terakhir yang masuk ke kamar Sheila. Pihak kepolisian pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, di sebuah bengkel kosong, Arif yang tertangkap basah dengan bukti CCTV pun dihajar habis-habisan oleh Gas, Fadlan, dan para anggota Silent Guard. Meski begitu, Arif tetap tidak mengakui bahwa ia membunuh Sheila. Gas lalu menunjukkan bukti percakapan di ponsel Arif yang memperlihatkan bahwa Arif telah dibayar seseorang untuk mengakhiri hidup Sheila. Gas meyakini bahwa Arif telah berkhianat atas suruhan si Endut. Gas kemudian kembali ke TKP. Di sana, Datuk Zul menegaskan bahwa ini tidak mungkin ulah si Endut. Menurutnya, kejadian ini adalah bentuk pengkhianatan yang jauh lebih besar dari itu. Tak lama dari itu, pihak kepolisian menemukan sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di kamar Sheila. Mereka pun mendapat sedikit pencerahan karena ada bukti kuat yang bisa mengungkap segalanya. Kembali ke Arif yang masih ditahan di sebuah bengkel kosong, tiba-tiba ia kedatangan sosok pria bertopeng yang menanyakan tentang file video dari kamera tersembunyi itu. Arif kemudian kembali menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Arif pun kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari tempat tersebut. Arif kemudian mendatangi Mira untuk memastikan apakah obat yang ia berikan kepada Sheila benar atau tidak. Mira menegaskan bahwa obat itu memang asli dan tidak ada yang salah. Hal ini membuat Arif semakin bingung siapa sebenarnya dalang di balik semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hingga akhirnya Arif tiba-tiba teringat sesuatu yang janggal, yaitu kehadiran Jaki pada malam pernikahan itu. Beralih ke kantor Jaki, terlihat ia dan Daniel sedang membahas rekaman dari kamera tersembunyi. Namun di luar dugaan mereka, bukannya video skandal yang didapat, justru video bukti sebuah kasus pembunuhan. Melihat peluang itu, Jaki menaikkan harga, tetapi Daniel tidak terima. Daniel kemudian mengambil paksa flash disk tersebut dan langsung ngacir kabur. Sebelum tu aku nak kena... Tak lama setelah Daniel kabur, Jaki kedatangan Arif yang langsung melabraknya penuh emosi. Arif menanyakan tujuan Jaki sebenarnya datang ke pernikahan itu. Akhirnya, Jaki mengakui bahwa ia dibayar oleh Daniel untuk menaruh kamera tersembunyi. Pengakuan itu membuat Arif semakin marah karena sejak dulu abangnya selalu mencari uang dengan cara-cara haram. Namun Jaki pun juga meluapkan emosinya karena pekerjaan sang adik lebih haram darinya. Antara kau dengan aku, engkau lagi. Setelah perdebatan kakak beradik itu, pasukan Gas berhasil melacak lokasi mereka melalui nomor seri dari kamera tersembunyi. Situasi pun semakin genting membuat Arif tidak punya pilihan lain selain harus melawan saudara-saudaranya sendiri. Arif dan Jaki kemudian berhasil kabur, tetapi dengan cerobohnya Jaki meninggalkan laptopnya. Laptop itu kemudian ditemukan oleh pasukan Gas dan akan digunakan untuk melacak keberadaan mereka. Keesokan harinya, Arif dan Jaki mendatangi Daniel untuk merebut kembali flash disk yang bisa menjadi bukti kuat bahwa Arif bukan pelaku yang mengakhiri nyawa Sheila. Namun, mereka terlambat karena pria bertopeng sudah lebih dulu mengambil flash disk tersebut. Arif pun tidak tinggal diam, ia segera melawan pria bertopeng itu untuk merebut tas yang berisi flash disk tersebut. Di sela-sela pertarungan, Jaki berhasil mengambil tas itu dan segera melarikan diri. Setelah pergelutan dimenangkan, Arif membuka topeng pria itu dan begitu terkejutnya dia mengetahui bahwa dia adalah Pablo, salah satu anggota Silent Guard. Menyadari identitasnya terbongkar, Pablo pun langsung kabur terbirit-birit menjauhi Arif.
Jaki yang kabur ternyata bertemu Gas yang sudah berhasil melacak lokasi mereka. Jaki dihajar habis-habisan dan saat ia terpojok, Arif datang tepat waktu. Lalu, duel antara persaudaraan Jagau pun dimulai. Tentu saja, Gas dengan mudah membuat Arif tak berdaya. Ia tampak telah melupakan ikatan persaudaraan yang selama ini mereka jaga. Terbutakan oleh amarah, Gas bahkan hendak menghabisi nyawa Arif. Namun saat Gas mulai mendekat dengan pisaunya, tiba-tiba terungkap bahwa sebenarnya pelaku yang mengakhiri nyawa Sheila adalah Fadlan, adik Sheila sendiri. Ia sengaja menyusun semuanya agar kematian Sheila tampak disebabkan oleh obat yang dikonsumsinya, sehingga tuduhan akan jatuh kepada Arif. Di sisi lain, Datuk Zul juga sudah mengetahui siapa pelakunya. Ia mendapat informasi dari polisi bahwa ada kejanggalan pada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa CCTV di TKP telah dimanipulasi seperti kasus Sambo. Datuk Zul segera menyadari bahwa pelakunya adalah Fadlan karena hanya 2 orang yang bisa mengakses CCTV, yaitu Gas dan Fadlan. Fadlan kemudian menghadap Datuk Zul dan akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku melakukan semuanya karena dendam yang telah lama ia pendam. Ayah kandung Fadlan ternyata dulunya tewas dieksekusi oleh Datuk Zul. Dan semenjak itulah Fadlan dibesarkan oleh Datuk Zul sambil menyimpan dendam mendalam. Dendamnya pun memuncak ketika Datuk Zul lebih mempercayai Gas untuk posisi ketua 7 naga daripada dirinya. Datuk Zul pun sontak naik pitam karena ia menjaga Fadlan selama ini untuk menebus dosa ayah kandung Fadlan yang telah berkhianat. Namun, balasan yang diterimanya justru berupa pengkhianatan yang terulang lagi. Aku bersumpah, setelkan semua pengkhianat malam itu. Datuk Zul kemudian berniat membawa Fadlan untuk diadili di hadapan 7 naga. Namun saat Pablo, si pengkhianat juga datang menjemput, Gas, Arif, dan Jaki tiba-tiba muncul. Saat semuanya sudah terlihat jelas, keadaan mendadak berubah drastis. Setelah insiden itu, Gas yang tertembak dirawat di rumah Jaki. Rumah Jaki pun menjadi tempat sementara mereka berlindung dari kejaran Fadlan dan pasukannya. Saat Gas sudah tersadar, Arif ingin menyerahkan diri dan meminta bantuan polisi untuk menangani masalah ini karena ia tidak ingin keluarganya terseret dalam masalah yang lebih besar. Namun, Gas menolak ide tersebut. Polisi dah on the way. Di sisi lain terlihat si bungul Pablo sedang memaksa para anggota yang masih setia kepada Gas untuk memberitahu keberadaan mereka. Karena tidak ada satupun yang mau buka mulut, Fadlan terpaksa menggunakan cara yang lebih ampuh. Sekarang ni kau cakap dengan aku. Adegan beralih ke rumah Jaki. Saat pihak kepolisian datang untuk membawa mereka ke rumah aman, Gas ternyata sudah kabur. Ia melarikan diri ke sebuah tempat di tengah hutan di mana Kak Syam yang ternyata masih hidup bersembunyi di sana. Karena ternyata saat eksekusi Kak Syam seharusnya dilakukan, Gas justru menyuruh Kak Syam untuk kabur dan membiarkannya selamat. Lari. Meskipun pihak kepolisian gagal menemukan Gas, mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi rumah aman. Namun saat hendak berangkat, tiba-tiba mereka mencoba bertahan sekuat tenaga. Namun siapa sangka di tengah upaya itu Jaki berhasil ditangkap. Kejadian ini menimbulkan kepanikan di antara mereka, terutama bagi Arif yang harus menghadapi kenyataan bahwa abangnya kini berada di tangan musuh.
Arif kemudian mengamankan Mira dan si bocil, dan saat berusaha menenangkan mereka, tiba-tiba Arif menerima pesan dari Fadlan melalui ponsel milik si bocil. Pesan itu berisi ancaman, yaitu Arif harus segera datang ke markas Fadlan sambil membawa flash disk, karena jika tidak, Jaki akan mereka habisi. Kalau kau nak abang kau yang busuk ni hidup, datang sini kita borak. Arif pun bersiap menuju markas Fadlan. Ia mempersenjatai diri dengan bantuan teman Jaki, membawa segala perlengkapan dari pistol hingga granat, siap menghadapi segala kemungkinan yang menantinya. Sesampainya di markas Fadlan, Arif langsung menuntut agar abangnya dibebaskan lebih dulu. Tapi Fadlan juga menyuruh Arif untuk menyerahkan flash disk tersebut lebih dulu. Saat anak buah Fadlan ingin merebut paksa, Arif ternyata sudah membuat salinan dari video tersebut yang siap ia sebarkan jika mereka mencoba mendekat. Kau lepaskan abang aku, ataupun budak-budak lain semua tahu. Saat Fadlan hilang kesabaran, ia kemudian menembak tangan Jaki. Dengan keadaan terdesak, Arif mengaku flash disk ada di mobil. Anak buah Fadlan segera mengambilnya, tapi sesaat sebelum Fadlan ingin mengambil ponsel Arif, Arif menekan tombol kirim di ponselnya, membuat video itu langsung tersebar dan kemudian Arif dan Jaki pun kalah jumlah, membuat pelarian mereka terhenti. Dan saat mereka sedang tersudutkan, tiba-tiba Assalamualaikum. Gas ternyata datang tidak sendirian. Ia membawa Kak Syam yang selama ini bersembunyi. Pertempuran yang sesungguhnya pun dimulai. Mereka akhirnya berpencar. Gas maju menghadapi Fadlan secara langsung, sementara Arif dan Jaki memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari lokasi penuh kekacauan tersebut. Namun, usaha mereka pun terhentikan oleh si tambuk Pablo. Arif sempat terpojok oleh Pablo dan nyaris tak berkutik. Namun di detik-detik terakhir Jaki berhasil menyelamatkannya. Namun lagi-lagi keadaan kembali berbalik. Seketika Pablo bisa kembali bangun dan Pablo menikam Jaki beberapa kali. Melihat itu Arif pun langsung membrutal. Jaki yang sudah lemah akibat tusukan Pablo berusaha keras untuk tetap bertahan. Saat kondisinya hampir kritis, Kak Syam muncul tepat waktu menyelamatkannya dan membawa Jaki pergi. Sementara itu, Arif segera menyusul Gas untuk membantunya melawan Fadlan. Gas ternyata sudah terpojokkan oleh Fadlan. Tapi di waktu yang tepat, Arif muncul dan langsung menyerang. Terkaget-kaget Fadlan menghadapi serangan dua arah sekaligus. Dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Di tengah pergelutan sengit itu, Gas menahan serangan sambil melilitkan sebuah tali ke tubuh Fadlan tanpa ia sadari. Arif yang melihat tuas pengait yang terhubung dengan tali tersebut tanpa ragu, langsung menarik tuas itu sehingga membuat badan Fadlan tertarik dan film diakhiri dengan pertemuan terakhir antara Arif dan Gas. Gas mengatakan bahwa ia ingin pergi menyusul ibunya dan tidak tahu apakah akan kembali lagi atau tidak. Dan film pun tamat. Mas Yono. Apa? Kata-katanya dong. Kacang lupa kulitnya. Mantap. Oke. Buat warga Nobar semua, kalau kamu suka alur film yang seperti ini, pencet tombol like-nya, share videonya, dan komen anu-anunya. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri.